Selamat pagi, siang, dan malam Ibu Clara Teresia. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Walter Felix Himawan, dengan NPM 613-200-1166, Michael Sebastian dengan NPM 613-200-1100, dan juga Muhammad Iqbal dengan NPM 613-200-111 dan 2. Di sini kami akan mengusung materi final project yaitu bystander effect. Nah, di video tersebut teman kami telah melakukan sebuah sosial eksperimen dengan cara berjualan tisu kepada orang dan juga kepada yang berkelompok. Pada percobaan pertama, teman kami mencoba menawarkan tisu seharga 10.000 kepada orang yang sedang sendiri. Lalu, orang tersebut membeli tisu tersebut. Namun, pada percobaan kedua, teman kami mencoba berjualan kepada orang yang berkelompok yang sedang makan, tetapi ketika teman kami menawarkan tisu tersebut, orang-orang di dalam kelompok tersebut tidak membelinya. Hal tersebut diakibatkan oleh bystander effect yang merupakan suatu fenomena dalam psikologi industri ketika seseorang membutuhkan pertolongan, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang membantu. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut beranggapan bahwa akan ada orang lain yang menolong korban, sehingga korban tersebut tertolong. Nah, pada video percobaan kedua itu, orang di dalam kelompok tersebut pasti berpikir kalau teman-temannya akan membeli, tetapi sebaliknya mereka semua tidak membelinya. Bystander effect menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dapat menghambat seseorang untuk membantu sesamanya yang sedang berada dalam kesulitan. Penelitian mengenai ini mengatakan bahwa kehadiran orang lain seakan memanipulasi keadaan sehingga akan ada orang lain yang menolong. Sayangnya fenomena ini selalu terjadi di setiap zaman dan secara terus-menerus. Bystander effect ini juga ada proses terjadinya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya keadaan darurat, kemudian menangkap perhatian individu, kemudian mengevaluasi apakah keadaan layak dikatakan darurat, kemudian memutuskan tanggung jawab dan kepercayaan akan kompetensi diri sendiri, dan yang terakhir, membuat keputusan untuk membantu atau tidak. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bystander effect ini. Yang pertama, perasaan atau mood. Perasaan bisa berupa perasaan positif dan perasaan negatif. Perasaan positif dapat mendorong seseorang untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sesamanya. Orang diliputi perasaan positif ini lebih mudah untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Sebaliknya itu, seseorang yang diliputi oleh perasaan negatif cenderung memiliki perilaku yang inkonsisten. Seseorang yang sedang memiliki perasaan negatif biasanya lebih fokus pada masalah yang sedang dihadapinya. Dengan demikian, perasaan negatif atau bad mood dapat menurunkan kecenderungan seseorang untuk memberikan pertolongan. Ia lebih menarik diri dari aktivitas yang proposial. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menjaga agar kehidupan kalian lebih banyak diliputi oleh perasaan yang positif. Namun demikian, berkaitan dengan kecenderungan menolong orang lain, tidak semua individu merasakan dampak negatif bad mood. Pada beberapa orang, mereka justru memiliki kecenderungan untuk merasa lebih baik dengan menolong orang yang kesulitan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, bad mood juga memiliki dampak yang positif. Kemudian ada karakter. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara karakter bawaan seseorang dengan kecenderungan untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.
Biasanya, orang yang punya sifat pemaaf dan dermawan cenderung lebih mudah tergerak untuk menolong orang lain. Dan yang terakhir ada usia. Meskipun ada ungkapan yang berbunyi, menua itu kepastian, namun dewasa itu pilihan. Pada umumnya usia memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menolong sesamanya. Pertambahan usia menjadikan manusia untuk lebih mudah menerima norma-norma sosial yang ada di masyarakat tanpa banyak protes. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara usia dengan kemauan untuk menolong orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.